Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kami dari kelompok 13 ingin berdiskusi tentang komunikasi lisan dan tulisan. Jadi dalam 5 sampai 10 menit ke depan kita akan berdiskusi tentang hal tersebut. Baik, pertama kita akan berdiskusi tentang definisi komunikasi. Definisi komunikasi. Definisi komunikasi ini adalah sebuah percakapan antara satu orang dengan orang lain dengan secara spontan ataupun secara jelas gitu perkataannya ataupun kalimatnya, dari cara dia berbicara gimana, cara dia menanggapi kemana, dan cara dia memikirkan kalimat-kalimat yang akan diucapkannya itu kemana, begitulah komunikasi. Komunikasi. Jadi komunikasi itu ada dua ya. Sama tulisan. Terus kalau untuk unsur atau komunikasi komponen. Yang pertama yang paling penting pesannya. Apa yang diisi pesannya itu cemana? Isi pesan dari si pembicara kepada si pendengar. Nah, gimana? Pesan-pesannya, apakah pesannya baik, apakah sangat jelas ataupun gimana ya? Yang penting jelas saja gimana ngomongnya. Selain itu, menurut kalian yang paling mendukung sebuah komunikasi terjadi dengan baik apa? Bisa juga dengan feedback dengan yang baik, ataupun jaringannya bisa umpan balik dengan yang baik, yang benar, cara si pendengar menanggapi si pembicara. Nah, itu menghasilkan umpan balik yang bagus, yang baik lah, dengan sangat enak gitu diomongin gitu. Kemudian kita membahas komunikasi lisan. Jadi kalau komunikasi lisan ini kan dia ke depan. Terus kalau komunikasi tulisan itu kira-kira apa sih yang bedain komunikasi lisan sama tulisan? Kalau menurut ya dari secara umum aja kita udah dapat bedain gitu. Kalau contohnya komunikasi lisan itu bisa secara langsung menggunakan suara, sementara kalau tulisan berbentuk tulisan. Begitu komunikasi lisan juga dilakukan secara spontan gitu. Jadi dari penerima atau pendengarnya langsung paham apa yang disampaikan dari si pembicara komunikasi tersebut. Sementara kalau misalkan kayak komunikasi tertulis, kita masih bingung gitu loh, dia nyampaikan pesannya dalam keadaan hati yang apa, karena intonasinya kurang, itu juga bisa dibaca. Terus kalau yang bedain dari lisan sama tulisan itu jarak. Iya. Nah, karena kalau tulisan itu pasti jaraknya itu lumayan jauh gitu kan. Walaupun itu cuma mungkin ya beda ruangan. Karena kalau tertulis ini memudahkan kita juga. Iya. Kayak chattingan Iya. Sebenarnya kalau yang tulisan ini tergantung jarak. Misalnya antara kampung sama kota, nah itu jaraknya kan jauh, internet pun nggak stabil di kota, akhirnya pengirimnya lama. Untuk menggunakan komunikasi lisan juga kita dapat kayak kalau langsung komunikasi kita udah lupa mesti disampaikan apa gitu. Sekarang kalau tulisan kan Bisa diingat. maksudnya ada artinya secara nyata. Terus kan kalau ini kan tadi kita ngomongin jarak ya, sebenarnya memang yang bedain komunikasi lisan sama tulisan itu jarak yang sama. Tapi dari jarak itu sebenarnya kita juga bisa bikin komunikasi lisan, itu kalau Sekarang makin termudah dalam komunikasi. Jadi jangan karena sekarang komunikasi lisan itu lebih bisa kita lakukan gitu ya. Karena teknologi ini gitu. Nah,
Untuk kelebihan sama kekurangannya nih, ya. Kayak yang tadi tuh, kayak kekurangannya kalau dari komunikasi lisan tadi dia pesannya udah dilupakan, begitu kalau dari komunikasi tulisan dia kita kurang paham gitu apa yang disampaikan oleh penerima. Sebenarnya banyak sih kalau kekurangannya kan. Soalnya kan bisa dimanfaatin sama orang lain. Bisa dimanfaatin atau enggak apa ini kan zaman sekarang kan ada hack-hack gitu kan. Kayaknya kan bisa kayaknya orang yang misalnya artis WA-nya di hack sama orang lain. Nah, orang itu memanfaatkan itu untuk cari duit atau memanfaatkan follower-followernya untuk beli barang dia, padahal dia sendiri nggak beli si artis tersebut. Nah, kayak gitulah. Jadi agak sedikit ribet. Gak sedikit apa ya, gimana ya bilangnya, jahat lah kalau zaman sekarang itu memanfaatkan seseorang demi kepentingan diri sendiri gitu. Jadi tadi beberapa kelebihan sama kekurangan komunikasi sama lisan. Ini kalau tujuan sama manfaat komunikasi. Yang pertama itu pasti kan menyampaikan informasi. Yang tujuan utama untuk kita komunikasi. So, apa lagi nih kira-kira komunikasi itu? Apa manfaat dari komunikasi? Manfaatnya bisa membangun relasi. Kayak kita kalau komunikasi dengan banyak orang pasti kemudian orang itu pasti ketemu kita, kemudian kita membangun relasi lebih banyak lagi. Menurut kalian apa? Kira-kira apa faedah? itu udah biasa. Tapi kan kalau misalnya orang kenal kan pasti dia repot dong. Kan jadi komunikasi manfaat banyak sekali. Cuma kalau dari telepon doang Pasti sih kalau komunikasi itu dilakukan pasti untuk menyelesaikan suatu masalah kan. Kalau kita ada komunikasi pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Iya benar. Tapi sepertinya itu saja yang kita diskusikan pada hari ini. Jadi kesimpulannya itu komunikasi itu dia interaksi antara dua orang. Jadi komunikasi itu ada dua ya, ada lisan sama tulisan. Bedanya apa? Kalau bisa dia itu pada Facebook. Bisa dia nggak Iya, kalau lisan langsung berbicara. Dia langsung berbicara. Lisan dalam bentuk teks, ciri-cirinya seperti itu kira-kira. Kemudian manfaatnya ya banyak. Jadi komunikasi itu sangat bermanfaat sekali. Karena kalau misalnya kita kurang komunikasi itu juga bakalan susah, bakalan susah mencari informasi dan cari apa yang Pasti merugikan diri kita sendiri ya. ya benar. kita kan ketinggalan zaman, nggak tahu berita yang baru yang hangat dari orang lain gitu. Sedangkan orang lain udah tahu banyak beritanya. Termasuk kayak menambah ilmu juga ya. Main bisa seminar Sekarang. Nah, jadi itu saja yang bisa kami diskusikan, yaitu tentang komunikasi lisan dan tulisan. Jadi jika ada kata yang salah dari kami mohon maaf. Semoga dari diskusi kali ini bisa menambah wawasan kita dan juga bermanfaat untuk kedepannya. Baik, ini saja. Kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.